الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila adamiyyu min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Al hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun sekarang. Kemudian yang selanjutnya, yang bertugas sebagai muraqi pada pelaksanaan sholat Idul Adha, alhamdulillahirabbil alamin, sudah hadir, yaitu Al-Ustaz Ucu. Kemudian yang bertindak sebagai imam dan khatib pada pelaksanaan sholat Idul Adha, alhamdulillah sudah hadir guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alama, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad bin Hasan MAG. Kemudian yang selanjutnya kami akan membacakan laporan kurban yang diterima dari panitia kurban. Alhamdulillahirabbil alamin, pada tahun sekarang jumlah kurban yaitu 6 ekor sapi dengan jumlah total orang 42 orang. Dan alhamdulillah ada 5 ekor domba dengan jumlah orang 5 orang. Jadi diakumulasikan seluruh pengurban yaitu 47 orang. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan atas apa-apa jemaah keluarga dan dititipkan di Masjid Al-Muhajirin ini,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian peribadahan salat Idul Adha pada tahun sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan, dan mudah-mudahan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu sedekahnya, salatnya, puasanya, dan nanti insyaallah akan penyembelihan hewan kurban, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian pengumuman dari kami. Mohon maaf banyak kekurangan kehilapan dalam pengumuman ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa memaafkan dan memakluminya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi a'ala al-a'yad wa qarrar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan yaskunu biha al-mizan fil mahshar. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan Rasulullahil mab'uus ila al-aswad wal ahmar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizin bi-syarfil afdal. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanala Allaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini, marilah terus-menerus kita gemakan takbir Allahu Akbar, kita gemakan tahmid alhamdulillah, kita gemakan tasbih subhanallah, kita gemakan tahlil la ilaha illallah.
agar seluruh peredaran darah kita, otot dan urat saraf kita bergelora mengagungkan Allah. Sudah sepantasnya lah kita wujudkan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Habibana wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagai manusia kita tentunya punya kecenderungan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Penguasa alam semesta. Juga kita punya keinginan untuk tunduk patuh kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya untuk tunduk, patuh dan mendekatkan diri kepada Allah dalam bahasa Arab disebut dengan kurban, yang diambil dari kata qaruba yaqrubu qurban wa qurbanan wa qirbanan. Jadi kurban adalah upaya untuk menggunakan segenap potensi diri kita, baik harta, jiwa, fisik maupun pikiran, untuk menjemput ridha Allah, untuk menghampiri dan mendekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Sempurna. Berbicara tentang kurban, maka kita harus bercermin, berkaca kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dialah orang yang pertama kali diperintahkan untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai, untuk mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya, anak yang disayangi, anak yang kelak akan menjadi terus-menerus generasinya. Ketaatan seorang Nabi Allah Ibrahim, kesiapan dan kerelaan menjalankan sesuatu yang sulit inilah yang membuat Nabi Allah Ibrahim sangat dekat dengan Tuhannya. Ia diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, teman dekatnya Allah. Pantas saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita selain meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kita diperintahkan untuk meneladani kepribadian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah terbukti bagi kalian ada teladan yang baik dalam diri Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa pertanyaannya yang bisa kita teladani dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Begitu banyak sifat-sifat mulia, begitu banyak pribadi-pribadi terpuji yang ada pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di sini akan dikemukakan beberapa saja. Yang pertama yang mesti kita teladani dari Nabi Allah Ibrahim adalah kapasitas beliau sebagai seorang anak. Setiap kita pasti pernah menjadi anak. Apa yang kita teladani sebagai anak dari Nabi Allah Ibrahim? Dia rela memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, untuk ayahnya. Walaupun ayahnya dikenal sebagai pribadi pembuat dan penyembah berhala, tetapi Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Ini direkam dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah seluruh orang-orang yang beriman pada hari ditegakkannya hisab. Doa ini menjadi bukti bagaimana Nabi Allah Ibrahim berbakti kepada orang tuanya, terus mendoakan orang tuanya.
Pertanyaannya untuk kita sekarang, apa yang sudah kita lakukan untuk orang tua kita? Jika kita memiliki waktu berapa lama kita bersama orang tua kita dalam 24 jam dalam satu hari, satu malam? Berapa lama kita menengok orang tua kita dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun? Jika dari materi atau dari harta, berapa jumlah yang kita keluarkan untuk membantu kehidupan orang tua kita? Jika dari segi doa, berapa kali dalam satu hari, satu malam kita mendoakan beliau-beliau orang tua kita dengan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, berapa kali juga kita melaksanakan doa memohon kepada Allah, Rabbighfir lahu atau Rabbighfir laha warhamhu atau warhamha wa'afihi wa'afiha wa'fu anhu atau wa'fu anha. Berapa kali kita mendoakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Dan berikutnya, Nabi Allah Ibrahim bisa kita teladani sebagai seorang kepala keluarga. Ibrahim dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, yang sangat sayang kepada istri dan anak-anaknya. Ini tercermin dari doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang melaksanakan sholat, dan juga jadikan keluargaku orang-orang yang senantiasa menjaga mendirikan sholat. Apa yang kita bisa teladani dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim dengan doanya ini? Ternyata sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dari anak-anak kita, sebagai seorang suami dari istri kita, kita harus senantiasa banyak memohon perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita selama ini masih sangat jarang mendoakan keluarga kita, maka mari gunakan segenap potensi diri kita untuk bisa mendoakan anak dan istri kita agar mereka tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang ayah, kita juga bisa menteladani kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Beliau dikenal sebagai orang yang santun, orang yang lembut, orang yang penuh kasih sayang kepada anak-anak dan cucunya. Ini direkam dalam Al-Quran dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang soleh. Bagaimana seorang ayah bertanggung jawab bahwa dia harus mencetak anak-anak yang soleh dan terus memohon kepada Allah untuk diberikan anak-anak yang soleh. Begitu juga beliau sangat peduli terhadap masa depan anak-anaknya. Beliau berkata, Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakum ad-dina. Sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diinginkan oleh orang tua yang saleh. Bukan betapa besar gajimu nak, bukan di mana engkau akan bekerja nanti nak, bukan di mana, di perumahan mana engkau akan tinggal, tetapi ayah yang saleh wala berkatanya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, jika kalian nanti mati, janganlah mati kecuali dalam keadaan tunduk pasrah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk sosial, Nabi Allah Ibrahim juga dikenal sebagai orang yang selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang di sekitarnya. Ia peduli
orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini dibuktikan dengan andilnya Nabi Allah Ibrahim mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menjalankan perintah-perintah Allah agar mereka terbebas dari penghambaan kepada selain Allah. Ia bahkan memberikan sumbangsih kepada masyarakatnya, banyak menyembelih domba, menyembelih unta untuk tamu dan orang-orang miskin. Pertanyaannya bagi kita semua, sudahkah kita menjadi orang-orang yang khairun nasi anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang terbaik di masyarakat kita? Apakah orang-orang di sekitar kita, keluarga, tetangga merasa nyaman, merasa aman dengan kehadiran kita? Apakah orang di sekitar kita sudah bahagia dengan adanya kita di tengah-tengah mereka? Atau bahkan sebaliknya, kita hanya menjadi duri di masyarakat, kita hanya menjadi batu kerikil dalam kehidupan sosial ini. Kehadiran kita tidak diinginkan oleh tetangga kita, atau malah kita menjadi sumber perpecahan, sumber malapetaka sosial. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Kita mencontoh Nabi Allah Ibrahim, menteladani Nabi Allah Ibrahim. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia, membahagiakan juga orang-orang di sekitar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban yang sebentar lagi kita akan laksanakan tidak lain intinya adalah yang pertama, memperingati dan mencontoh peran sebuah keluarga yang sakinah, yaitu ada seorang kepala keluarga yang bernama Nabi Allah Ibrahim, ada seorang ibu yang sangat soleh yaitu Siti Hajar, dan juga ada anak yang senantiasa tunduk patuh kepada orang tuanya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Yang kedua, ibadah kurban yang kita akan laksanakan menegaskan bahwa takwa adalah bagian penting dari berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha." Yang Allah terima itu bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Kita yang belum bisa berkurban, tetap kita memiliki pahala yang sama dengan orang-orang yang berkurban jika kita punya nilai-nilai takwa dalam kehidupan ini. Yang ketiga, hakikat dari berkurban adalah apa yang dilakukan oleh seseorang, apa yang dilakukan oleh kita, maka setidaknya akan memiliki dua implikasi. Yang pertama, implikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Dengan kita berkurban, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada implikasi terhadap orang-orang di sekitar, yaitu manusia yang lainnya. Dengan kita berkurban, maka tanggung jawab dan peduli terhadap orang-orang yang ada kepada lingkungan kita akan terwujud. Maka sebetulnya adalah kita lebih utama berkurban di daerah domisili kita, karena kita sehari-hari hidup ada di sini, dan itu menunjukkan bahwa kita memang peduli terhadap orang-orang yang hadir di sekitar kita. Mudah-mudahan kita dengan adanya pelaksanaan dan peringatan Idul Adha atau Idul Kurban ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa
kita menjadi orang-orang yang bisa berkurban, dan jika belum bisa berkurban, mudah-mudahan kita bisa merealisasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi الحمد لله حمدا كثيرا كما مر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan orang-orang di sekitar kita, di hadapan makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana laqad hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i